Shalom, puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Mari saudara, saya ajak kembali untuk kita memulai ibadah ini. Mari saya pimpin dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau pulih
kami bisa melaksanakan Tuhan kegiatan kami teristimewa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Semua itu karena kasih anugerah-Mu semata-mata, Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kita semua akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mencengkeram kami dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami terima bisa Tuhan membangun iman kami semua Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberkati melalui firman Tuhan. Biarlah Kau urapi, biarlah segala yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Cornelius Kuswanto. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saatnya kita kembali lagi belajar bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang saya ambil dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang salib. Saya berbicara tentang salib bukan berarti saya membicarakan atau mengabarkan tentang kayu salibnya. Bukan kayu salibnya, tetapi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana Yesus Kristus yang pernah mati di atas kayu salib, itu yang saya akan sampaikan. Sekali lagi, saya memberitakan firman Tuhan bukan tentang kayu yang berbentuk salib. Tetapi pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana orang Kristen yang sejati melihat Kristus yang pernah mati di atas kayu salib. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, jadi berbicara tentang salib itu berbicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Alkitab tadi mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 tadi mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib, pemberitaan tentang Yesus yang disalib memang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka jelas menolak Kristus yang disalibkan itu. Bukan menolak kayu yang berbentuk salib, tapi Kristus yang mati di atas kayu salib. Ini berbicara tentang penolakan terhadap Kristus Yesus itu sendiri. Tuhan berkata, dikatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-48 berkata, barang siapa menolak aku, Tuhan berkata, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa dikatakan bahwa berita tentang salib itu kebodohan bagi dunia? Karena yang pertama, salib adalah kebodohan. Ya, jadi yang pertama, poin pertama bagian A, karena mereka telah menolak Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kenapa menolak Kristus? Karena mereka tidak mengerti siapakah Kristus yang sesungguhnya. Sesama manusia, sama-sama manusia. Kenapa kok disembah dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita tetapkan hati dan iman kita kepada Kristus. Karena kita percaya, kenapa kita percaya? Ada janji Tuhan. Orang yang percaya. Dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar dan ayat ini pun juga menjadi ayat hafalan kita mestinya.
Firman Tuhan berkata begini, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dia bertentangan dengan penolakan tadi. Kenapa menolak? Karena mereka berkata, aku percaya sama Yesus. Apa jaminannya? Biasanya orang begitu. Ya, karena kita orang-orang yang percaya, jaminannya adalah firman Tuhan. Yesus tadi berkata, siapa yang menolak aku sudah ada hakimnya. Siapa yang menghakimi? Firman Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena kepercayaan kita, karena iman kita kepada Kristus itu, maka Alkitab mengatakan, kamu yang percaya tidak lagi binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah sebabnya bagian A tadi, penolakan tentang Kristus itu tidak ada bagi orang-orang yang percaya kepada Kristen. Pada Kristus maksud saya. Ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, penolakan tidak ada. Yang ada adalah penerimaan anugerah damai sejahtera daripada Tuhan. Yaitu melalui percaya Yesus Kristus. Bagian B tadi dikatakan dengan hikmat atau pemikiran dunia seseorang tidaklah mungkin bisa memperoleh keselamatan. Tadi dikatakan dalam Injil Yohanes 3:16, siapa yang percaya maka dia tidak binasa melainkan beroleh keselamatan. Tetapi jika kita yang pertama tadi menolak, yang kedua dengan hikmat atau pemikiran duniawi kita hidup dalam dunia. Begitu banyak pemikiran-pemikiran dunia yang masuk dalam pemikiran kita. Tetapi karena pemikiran dunia itu yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita menolak keselamatan itu sendiri. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan, hanya satu nama. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan jelas berkata, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang bijak akan ku lenyapkan. Saudaraku, kita ingat pada zamannya bagaimana Musa pada waktu itu membebaskan umatnya, ya, orang-orang Israel. Siapa yang menghalang-halanginya? Firaun. Firaun mengeraskan hati sekali, Firaun mengeraskan hati 2 kali sampai 10 kali. Akhirnya di tengah-tengah itu Tuhan langsung mengeraskan hati Firaun. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati, tidak ada seorang pun yang bisa melunakkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, demikian juga di akhir zaman ini. Ya, tidaklah mudah untuk mempercayai Yesus Kristus itu sang juru selamat. Itulah sebabnya Tuhan akan bertindak, aku akan membinasakan, aku akan melenyapkan orang-orang yang berhikmat, yang merasa dirinya pandai, merasa dirinya hebat, tanpa Kristus bisa masuk surga. Ya, mungkin dia bisa berkata secara hikmat manusia. Satu kali Alkitab berkata, mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Bahkan kearifan orang-orang itu bukan berarti orang bodoh orang ini. Orang pinter, orang arif, tapi sayang dia menolak keselamatan. Saya lanjutkan di dalam ayat yang ke-20, 1 Korintus 1 ayat yang ke-20 berkata, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mungkin orang-orang mencemooh kita.
sebagai orang-orang Kristen, kenapa kamu percaya Yesus Kristus Tuhan? Ya, kenapa kamu percaya Yesus yang matinya disalib dan lain sebagainya? Alasnya berbagai macam cara. Tetapi kita percaya Kristus itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Ya. Jadi yang kedua ini Bapak Ibu, kenapa mereka menolak? Oleh karena kearifan, oleh karena hikmat dunia ini. Mereka memiliki kepandaian dalam dunia ini. Tetapi sayang mereka menjadi bodoh karena mereka menolak keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang bagian C. Ya, bagian C berkata, salib adalah kekuatan Allah. Salib adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang telah dipanggilnya. Bagian C ini berbicara bagaimana kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita adalah orang-orang yang tidak pandai, yang melebihi orang-orang yang lain. Ya, kita adalah orang-orang yang mungkin dianggap bodoh oleh orang-orang dunia. Tetapi ada janji Allah bagi orang yang terpanggil salib, ya, atau kalau saya berbicara tentang salib, itu berbicara tentang kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Bagi orang yang terpanggil salib adalah kekuatan Allah. Dalam dunia ini tidak ada satu kekuatan yang bisa melebihi kekuatannya Allah. Allah yang memberikan sesuatu yang luar biasa. Allah yang memberikan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita bisa menerimanya. Kita adalah orang-orang yang sama dengan mereka yang lainnya. Kita akan mengalami kematian sama dengan mereka. Tetapi puji nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki satu kematian. Kita punya dua kehidupan. Karena kita percaya Yesus. Hari ini kita masih hidup. Nanti kita semua akan mengalami kematian. Tetapi setelah kematian kita akan dibangkitkan untuk mengalami hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang lain yang belum percaya Kristus, ya, yang belum percaya Kristus, mereka memiliki satu kehidupan kematian dua kali. Hidup yang sekarang, kemudian mati sama-sama dan dibangkitkan dan dia menerima hukuman. Kenapa hukuman? Karena menolak Kristus. Itu tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Dikatakan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu yang saya katakan menjadi orang Kristen itu luar biasa. Kita memiliki kehidupan dua kali. Hidup di dunia dan hidup di surga. Kematian sekali. Ya, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita diubahkan dengan sekejap mata. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24 berkata demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita yang dipanggil berarti kita telah menerima Kristus adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang bagaimana? Kita adalah manusia yang lemah Bapak Ibu. Kena penyakit sudah sakit. Ya, kalau penyakit tidak bisa disembuhkan kita mengalami kematian. Itu lemah. Tetapi ada kekuatan Allah. Tubuhku lemah. Tapi kekuatan dalam diri ini, roh itu yang nanti akan membangkitkan kita dari kematian. Itu kekuatan Allah. Dan kita juga telah menerima hikmat Allah. Hikmat Allah itu melebihi kekuatan hikmat manusia. Sehebat-hebatnya manusia berhikmat. Tapi di hadapan Allah mereka bodoh karena mereka telah menolak keselamatan itu. Tetapi bagi kita orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, menerima anugerah keselamatan itu, kita memiliki hikmat Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita yang percaya kepada Kristus, jaga hikmat itu. Supaya kita kelak nanti bersama-sama
kita dalam kerajaan surga. Kalau kita diizinkan Tuhan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, tetapi jika kita mengalami kematian, kematian adalah jembatan emas untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua atau poin yang kedua, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang yang berhikmat menurut dunia. Tadi sudah saya singgung. Kita adalah orang-orang yang merasa diri kita bodoh di hadapan dunia. Mungkin orang dunia menganggap kita adalah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena bagian A, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Ini yang saya beritakan. Ini yang disebut salib. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, terimalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. Karena dalam dunia ini tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan manusia. Jangankan menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri pun tidak akan pernah bisa. Tetapi Kristus Yesus oleh kematiannya di atas kayu salib. Dan dia dikubur pada hari yang ketiga, dibangkitkan. Bukan untuk mati lagi, dibangkitkan. Dan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia bangkit dan naik ke surga. Tapi manusia tidak. Contohnya, Lazarus pernah dibangkitkan. Tetapi Lazarus mengalami kematian lagi. Anak muda di Nain juga menerima kebangkitan. Tetapi kemudian mati lagi. Tapi Kristus tidak. Inilah kekuatan Allah. Siapa yang percaya kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin dunia menganggap bodoh kamu. Tapi kita telah tadi menerima hikmat Allah. Dan bagian B, kepercayaan itu adalah anugerah atau kasih karunia. Tadi sudah saya singgung. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah anugerah. Saya bacakan dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama. Ya, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Memang banyak kita membaca firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mungkin kita dianggap bodoh oleh orang dunia. Tetapi kebodohan kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Itu sama dengan kebodohan yang Allah berikan. Orang-orang yang bodoh seperti kita ini yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Itu dikatakan kita lebih memiliki hikmat manusia yang paling tinggi. Sehebat-hebatnya manusia, tapi kalau dia menolak Yesus Kristus, dia adalah kebodohan. Dan ayat yang ke-26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Coba kalau kita menyelidiki siapa diri kita. Apakah kita orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia ini? Adakah kita orang-orang yang terpandang di dunia ini? Memiliki kedudukan yang tinggi? Atau kita adalah orang-orang yang kuat dalam dunia ini? Enggak, Bapak Ibu. Ya, justru untuk itulah dunia mengatakan kebodohan kamu bisa percaya Yesus Kristus Tuhan. Tetapi justru karena kita adalah orang-orang yang dianggap bodoh di hadapan Allah, kita adalah orang yang berhikmat. Karena kita sadar manusia hidup di dunia ini berapa lama. Orang berusaha mencari sorga, berusaha sedemikian rupa. Tetapi yang punya sorga datang ke dalam dunia. Dia menawarkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Ya, dianggap kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, kita telah menerima anugerah Tuhan.
Ayat yang ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dalam dunia ini sesuatu yang berarti, wah, orang begitu luar biasa ingin mengikutinya. Tetapi Tuhan berkata, apa yang terpandang hina, apa yang dipandang hina oleh orang-orang dunia ini. Siapa? Seperti saudara dan saya. Orang-orang yang dipandang hina. Orang-orang yang bodoh. Kamu itu dibodohi oleh orang-orang barat. Tidak Bapak Ibu. Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Itu bukan orang yang bodoh. Justru orang yang berhikmat daripada Tuhan. Siapa yang bisa mempertahankan orang kita hidup dalam dunia ini? Orang yang punya uang sebanyak-banyaknya, punya uang yang luar biasa, ketika sakit dibawa ke rumah sakit, tujuannya apa? Supaya sembuh. Tapi kalau Tuhan berkata tidak bisa, kamu harus kembali. Mau apa? Harta kekayaan kita, hidup yang terpandang dalam dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatmu, engkau menjadi orang-orang yang dipandang Tuhan bijaksana. Hidup di dunia sementara, tetapi kebijaksanaan itu yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan Allah memanggil saudara dan saya, supaya jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, jangan sombong. Kita sama dengan mereka. Kita makan juga sama, punya kekuatan pun juga sama. Ada virus pun kita juga berjaga-jaga. Betul? Masa pandemi kayak begini Bapak Ibu. Jangan berkata kita menjadi orang Kristen. Ya kita punya kekuatan Allah. Tanpa ada masker, tanpa ada ini itu dan lain sebagainya. Kita kumpul dengan orang-orang. Itu orang bodoh justru. Ya, Alkitab mengatakan kalau orang bijaksana ada malapetaka, dia menghindar. Dan langsung datang. Itu tercatat di dalam Amsal Sulaiman. Ya. Dan pada saat-saat ini ketika kita mengalami masa pandemi ini, kita menjaga diri. Kita beribadah di rumah. Kita mendengarkan firman Tuhan melalui online. Sama ketika engkau berada di dalam sebuah gereja. B. Oleh Allah kamu berada di dalam Kristus. Karena Alkitab mengatakan jadi ya, salib Kristus itu berbicara bagaimana Allah yang telah membenarkan, menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Memang kita masih berada dalam kalangan orang-orang yang berdosa. Kita dari kalangan orang-orang yang tidak benar dan lain sebagainya. Tetapi Allah di dalam Kristus telah memberikan 3 hal ini. Membenarkan, menguduskan, dan penebusan. Jadi kita tidak lagi takut ketika kita mengalami sakit penyakit. Berusaha supaya sembuh. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi jika Tuhan langsung panggil, kita yang ditinggalkan kita berkata, Tuhan aku bersyukur karena orang yang aku kasihi dipanggil Tuhan. Sudah dibenarkan Tuhan. Sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan sudah ditebus oleh Tuhan. Itulah sebabnya tadi firman Tuhan berkata jangan ada yang sombong. Bagian C yang ketiga, kita boleh bermegah atau bangga hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah ditebus. Kita tetap memberitakan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ayat yang terakhir 1 Korintus 1:31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sekian. Kita ketemu kembali pada lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara,
Kita telah diberkati melalui firman Tuhan bersama-sama dan kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali betapa besar kasih-Mu untuk kami. Biarlah kami yang seluruh jemaat kami dan kami semua yang ada di sini yang percaya akan Yesus. Biarlah Tuhan semakin hari semakin kuat. Kami tahu di dalam Yesus ada kami dibenarkan, di dalam Yesus kami dilayakkan, di dalam Yesus kami ada suatu kekuatan, dan di dalam Yesus ada suatu harapan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami tidak menghadapi sendirian, tapi kami menghadapi bersama Engkau ya Pak. Dan Engkau yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami, dan Engkau memberkati di dalam keluarga dan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkati setiap wanita di tempat ini, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam bersekutu dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai. Dan siang ini kami pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Israel, kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.